wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarraf Rifai dengan NIM 19518244003. Di sini saya akan membawakan presentasi mengenai disrupsi teknologi dalam bidang material handling. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada semuanya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Oke, kita lanjut kembali kepada presentasinya. Pada presentasi kali ini, poin pembahasan yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian disrupsi, 2. Pengertian material handling, 3. Prinsip material handling, 4. Tujuan material handling, 5. Variabel material handling, 6. Jenis material handling, 7. Karakteristik material handling, 8. Contoh disrupsi teknologi dalam bidang material handling, dan yang terakhir 9 adalah pertimbangan perancangan material handling. Ya, mari kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu adalah disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru, sehingga disrupsi teknologi adalah terjadinya inovasi atau perubahan besar-besaran terhadap pergantian seluruh teknologi yang ada dari sistem atau cara lama menjadi sistem atau cara yang baru. Di sini dapat diartikan bahwa disrupsi itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru dengan sistem yang lebih canggih, lebih efektif, dan lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah material handling. Material handling didefinisikan sebagai pergerakan, penyimpanan, perlindungan, pengendalian material di seluruh proses manufaktur dan distribusi, termasuk penggunaan dan pembuangannya. Menurut Material Handling Handbook, didefinisikan sebagai penyediaan material dalam jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, pada posisi yang tepat, di waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, untuk mendapatkan ongkos yang efisien. Material adalah seluruh bahan yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi, meliputi material curah, material unit, aliran informasi, dan kertas kerja. Di sini dapat diumumkan bahwa material handling ini adalah sebuah cara dalam penanganan material. Di dalamnya ada pergerakan, penyimpanan, perlindungan, pengendalian, seperti itu. Kemudian prinsip dari material handling. Ada 10 prinsip di sini. Yang pertama adalah planning principle, standardization principle, work principle, 4 ergonomic principle, 5 unit load principle, 6 space utilization principle, 7 system principle, 8 automation principle, 9 environmental principle, dan 10 life cycle cost principle. Tujuan dari adanya material handling. Orientasi. Bertujuan menyelesaikan permasalahan dan identifikasi besarnya permasalahan, serta pembatas dan tujuan. Planning, membangun rencana proses pabrik untuk masa mendatang. Sistem, mensinergikan seluruh aktivitas mulai dari receiving sampai delivery. Unit load, dirancang sebesar mungkin. Space utilization, pemakaian volume ruangan seefektif mungkin. Standardization ergonomik, standarisasi peralatan dan metode. Ergonomik, merancang peralatan dan metode dengan memperhitungkan interaksi manusia dan mesin. Dari tahap awal, orientasi itu adalah mengidentifikasi, jadi itu adalah proses awalnya. Sedangkan planning adalah perencanaan yang akan diterapkan di masa yang mendatang. Sistem itu Sistem itu adalah suatu cara untuk mensinkronasi, jadi seluruh aktivitas di dalam
pabrik, mulai dari penerimaan bahan sampai delivery ke konsumen. Kemudian unit load itu adalah itu seperti perancangan untuk besar-besaran, pokoknya space utilization itu pemakaian volume ruangan seefektif mungkin. Jadi ini adalah penataan ruang dengan sebaik mungkin agar ruangan dapat digunakan dengan seefektif dan efisien mungkin. Standarisasi adalah standarisasi peralatan dan metode, yaitu harus ada standar dalam pemilihan peralatan dan metode yang digunakan agar tercapai hasil yang maksimal. Ergonomik adalah merancang peralatan metode dengan mempertahankan interaksi manusia dan mesin, yang berarti antara si pengguna dan alat yang digunakan itu harus ergonomis agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Kemudian lanjut, next, variabel material handling. Yang pertama adalah movement, memindahkan produk dari tempat satu ke tempat lainnya. Kedua, time, adalah waktu, berapa lama produk bertahan dalam penyimpanan, berapa lama waktu inventaris hingga pengiriman. Quantity, yaitu berapa banyak produk yang dapat disimpan di ruangan yang ditentukan. Space, yaitu adalah berapa banyak ruang yang dialokasikan atau yang tersedia. Jenis material handling di sini ada 5. Yang pertama adalah mengangkat atau menurunkan. Yang kedua adalah mendorong atau menarik. Yang ketiga membawa. 4 menahan, dan 5 memutar. Karakteristik dari material handling. Karakteristik material akan menentukan cara penanganannya. Material sendiri dapat dibedakan berdasarkan ukuran, yaitu lebar, panjang, dalaman atau tinggi, volume, dan sebagainya. Berat, yaitu bobot dari material itu sendiri. Bentuk, yaitu adalah bentuk, bisa lingkaran, bisa persegi, bisa panjang, bisa segitiga, atau yang bisa tidak beraturan. Kemudian karakteristik lain seperti fragile, yaitu mudah rusak, frozen, yaitu dingin, eksplosif, yaitu mudah meledak. Seperti itu. Next. Kemudian contoh dari disrupsi teknologi dalam bidang material handling. Proses material handling yang dibantu dengan mesin pemindahan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu truk industri, conveyor, dan crane dan hoist. Truk industri itu fungsinya untuk tadi membawa, mengangkat, menurunkan, dan memindahkan. Sementara conveyor itu untuk memindahkan. Crane itu juga untuk memindahkan. Jadi dari intinya ketiga alat mesin ini digunakan untuk memudahkan dalam pemindahan material handling atau memudahkan dalam prosesnya. Kemudian pertimbangan perencanaan material handling. Ada 3 pertimbangan yang harus diutamakan atau dilakukan. Yang pertama adalah karakteristik material, kedua tingkatan aliran material, 3 tipe tata letak pabrik. Karakteristik material itu sendiri dibagi menjadi 6, yaitu pertama sifat fisik, kedua ukuran, ketiga berat, 4 bentuk, 5 kondisi, dan 6 risiko keamanan. Di sini karakteristik material ada 6. Yang pertama adalah sifat fisik. Sifat fisik sendiri merupakan sifat dari material tersebut, bisa bersifat padat, cair, atau gas mungkin. Kemudian ukuran. Ukuran di sini bisa ukurannya besar, kecil, atau sedang, tergantung materialnya. Kemudian berat atau bobot, yaitu bobot dari material itu sendiri bisa berbobot ringan, berat, atau sedang. Bentuk di sini bisa saja lingkaran, persegi, silinder, segitiga,
atau tak beraturan, serta bentuk-bentuk lainnya yang memungkinkan. Kemudian kondisi. Kondisi sendiri adalah kondisi dari material yang digunakan. Bisa saja kondisinya mudah pecah, mudah terbakar, mudah meledak, atau mudah rusak. Kemudian resiko keamanan. Resiko keamanan adalah resiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan material. Bisa saja material yang digunakan bersifat mudah terbakar, mudah meledak, atau yang lain sebagainya sehingga dapat membahayakan. Kemudian tingkatan aliran material. Yang pertama adalah material. Material adalah pemilihan material itu sendiri. Kemudian perancangan sistem adalah rancangan yang digunakan untuk mengolah suatu material dalam suatu sistem sehingga tercapai hasil akhir yang diinginkan. Kemudian tipe tata letak pabrik. Yang pertama adalah tipe fixed position layout. Dan kedua tipe proses layout. Tipe fixed position layout atau posisi tetap yaitu pengaturan material atau komponen produk akan tetap pada posisinya, sedangkan fasilitas produksi seperti peralatan, perkakas, mesin, dan pekerja yang berpindah menuju lokasi material tersebut. Misalnya, pabrik perakitan pesawat terbang, perakitan kapal, dan pembuatan gedung. Layout ini mengatasi kebutuhan tata letak proyek yang tidak berpindah atau proyek yang menyita tempat yang luas. Kemudian, tipe proses layout. Proses layout sering disebut juga fungsional layout. Layout proses dapat digunakan sebagai suatu tipe yang menyediakan keluasan output atau produksi besar berdasar pesanan, desain produk, dan metode-metode proses pabrikasinya. Proses layout adalah karakteristik yang cocok untuk proses manufacturing yang terputus-putus. Tata letak ini berkaitan dengan proses produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi, seperti mesin dan peralatan yang dikelompokkan bersama. Tata letak yang berorientasi pada proses sangat baik untuk menangani produksi komponen dalam batch kecil atau disebut job lot, dan untuk memproduksi beragam komponen dalam bentuk dan ukuran yang berbeda. Kelemahan tata letak ini adalah pada peralatan yang biasanya memiliki kegunaan umum. Pesanan yang menghabiskan waktu yang lebih lama untuk berpindah dalam sistem karena penjadwalan sangat sulit, penyetelan mesin berubah-ubah, dan penanganan bahan yang unik. Peralatan yang memiliki kegunaan umum membutuhkan tenaga kerja yang terampil, dan persediaan barang yang setengah jadi menjadi lebih tinggi karena adanya ketidakseimbangan proses produksi. Tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan juga meningkat, dan jumlah barang setelah jadi cukup tinggi sehingga mengakibatkan kebutuhan modal yang meningkat. Jadi dari dua tipe tata letak ini dapat disimpulkan tata letak fixed position layout adalah tata letak yang digunakan untuk proses produksi yang sudah pasti, sedangkan tata letak tipe proses layout adalah tipe produksi yang tidak pasti. Pasti di sini dalam artian sudah pasti bentuknya seperti itu dan dalam jumlah yang besar. Sedangkan tipe proses layout adalah bentuknya yang berubah-ubah dengan jumlah bisa besar bisa kecil. Kemudian kesimpulan, disrupsi teknologi dalam bidang material handling semakin memberikan kemudahan dalam proses di industri. Diharapkan dengan adanya disrupsi teknologi dalam material handling menumbuhkan inovasi-inovasi terbarukan yang semakin efektif dan efisien sehingga hasilnya semakin maksimal. Sekian yang sahabat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Musyarrif Rifai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa protokol kesehatan.